Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua sehat, kuat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Hikmah dari takut pujian. Ia baru duduk di semester 3 pada sebuah universitas terkemuka. Setiap hari ia lalui kehidupannya dengan kesibukan yang padat. Ia rangkai kehidupannya seperti tidak memiliki rasa lelah, tidak memiliki rasa capek. Hebatnya, ia jalani kehidupan itu, rutinitas itu dengan senang, dengan riang, dengan selalu bersenyum. Ia selalu bangun jam 2 pagi, kemudian mandi. Mandi pada pagi hari selalu ia lakukan meski kondisinya dingin. Ia yakin bahwa dengan badan yang segar akan makin membuat diri bersemangat melakukan banyak aktivitas positif. Setelah mandi, ia melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Setelah itu, sembari menunggu sholat subuh, setelah sholat tahajud tersebut, ia membaca Al-Quran. Ia membaca buku atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Setelah sholat subuh, ia lanjutkan membaca buku, kemudian ia berlari-lari kecil di sekitar rumahnya, mengelilingi kampungnya yang asri. Jalan kaki mengitari kampung merupakan rutinitasnya yang sengaja ia lakukan untuk melatih dan melemaskan otot-ototnya, juga untuk menghirup udara pagi yang segar. Selain itu, juga untuk menyapa warga yang ia temui saat melakukan jalan ringan di pagi hari itu. Kemudian jam 8 pagi ia berangkat ke kampus. Tak tentu kapan pulangnya, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Akan tetapi yang paling sering ia lakukan adalah pulang setelah sholat isya. Padatnya aktivitas harian itu ia lakukan dengan penuh semangat. Ia menikmatinya. Kebiasaan dan aktivitasnya yang begitu sibuk seringkali membuat teman-temannya merasa kasihan, sekaligus kagum dan segan kepadanya. Ia pun sering lupa makan karena sibuk dengan aktivitasnya tersebut. Keterlambatan waktu makan ini tidak membuatnya sedih. Sebaliknya, ada hal yang membuatnya sangat sedih. Saking sedihnya, ia sering menangis di kamarnya, atau bahkan sesekali ia menangis di kamar mandi. Kesedihan itu berasal dari pujian teman-temannya. Meskipun jika melihat apa yang dilakukannya, sangat wajar pujian itu didapatkannya. Teman-temannya sering memujinya karena ia konsisten dan mempunyai komitmen yang tinggi pada kegiatan belajar, aktivitas, dan juga kehidupannya. Walaupun ia aktif di berbagai kegiatan, ia tetap bisa berprestasi. Tidak hanya itu, ia juga tetap bisa bergaul secara baik dengan orang lain, yang membuat teman-temannya semakin kagum dan tidak segan memberikan pujian secara langsung di hadapannya adalah ibadah yang dilakukannya. Ya, meskipun ia sangat-sangat sibuk, sholat 5 waktu tak pernah ia tinggalkan. Selain itu, di sela-sela waktu kosong, ia juga rutin membaca buku, rutin ikut berorganisasi, dan juga rutin ikut bergaul atau berinteraksi dengan teman-temannya. Bagi teman-temannya, apa yang ia lakukan tersebut tentu pantas mendapatkan pujian. Sebaliknya, pujian itulah yang sangat membuatnya sedih. Lantaran sering dipuji itulah ia sering mengadu kepada Allah bahwa ia tidak ingin dipuji, ia tidak suka dipuji. Ia sangat takut dengan pujian. Ia takut pujian-pujian tersebut membuat dirinya lupa, membuat dirinya sombong. Ia takut pujian-pujian tersebut membuatnya lupa kepadanya, kepada sang pemilik dunia ini, kepada sang pemilik kehidupan. Sahabat, mari kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita jujur dengan nurani kita
dan terhadap apa yang telah kita lakukan. Sudahkah kita fokus melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat tanpa sibuk memikirkan pujian atau mengharapkan pujian? Menjadikan pujian sebagai tujuan dalam berkarya dan belajar serta beraktivitas menunjukkan kerapuhan dan kekalahan kita. Sebaliknya, menjalani kehidupan dengan apa adanya, dengan sederhana, merupakan kekuatan dan sekaligus kemenangan, serta sumber ketenangan. Semakin kita mencari pujian, semakin kering jiwa kita, semakin gersang jiwa kita, semakin rapuh pula diri kita. Kerapuhan itu membuat kita tidak akan mampu melewati masalah-masalah yang menyapa. Adangan yang sebenarnya sangat ringan atau sangat kecil bisa menjadi sangat besar dan seolah-olah berbahaya bagi kita. Hal itu karena kita selalu mencari pujian, kita selalu mencari simpati orang lain. Meskipun masalah itu kecil dan ringan, karena jiwa kita rapuh, kita pun menganggapnya sebagai bencana yang membuat kita seolah hidup tidak lama lagi, seolah hidup kita segera berakhir. Sahabat, tatkala kita merindukan pujian atas apa yang kita lakukan, dan pada saat yang sama orang-orang tidak memberikan pujian kepada kita, tentu kita menjadi menyesal, kita menjadi sedih, marah, lemas, dan tidak punya semangat untuk melanjutkan aktivitas kita. Kita pun tidak akan mampu melakukan berbagai aktivitas karena kita sudah kadung lemah, kadung lemes, kadung tidak ada semangat untuk berkarya. Jika demikian halnya, kehidupan pun menjadi sia-sia. Waktu yang sangat berharga menjadi tidak bermakna apa-apa. Karena yang kita jadikan tujuan adalah pujian dan sanjungan, ketertekanan jiwa menjadi makanan yang selalu kita konsumsi setiap saat. Karena kita selalu menoleh kanan kiri, kita selalu melihat siapa, kita selalu mencari muka kemana-mana hanya untuk satu tujuan, pujian. Saat kita tidak mendapatkan itu, kita lunglai, tak berdaya. Sahabat, jikapun ada yang memuji kita, itu adalah tantangan agar kita semakin bisa meningkatkan kebaikan yang sedang kita lakukan. Jangan sampai kita mengharapkan pujian itu, karena jika itu selalu kita harapkan, maka kita yang akan mendapatkan kerugian. Pujian harus kita sikapi sebagai tantangan sekaligus ujian. Dengan dua sikap tersebut, kita akan menjadi tidak sombong. Kita akan justru semakin rendah hati. Pujian merupakan tantangan. Mengharapkan pujian akan membunuh diri kita. Padahal sesungguhnya kita adalah pribadi yang kuat, kokoh, dan sekaligus anggun. Mengharapkan pujian adalah pekerjaan yang tidak mempunyai tujuan dalam hidup atau memiliki orientasi jangka pendek. Orang yang selalu mengharapkan pujian tidak pernah memikirkan masa depan. Ia hanya memikirkan kehidupannya untuk hari ini dan saat ini. Titik. Orang yang selalu mengharapkan pujian tidak akan mampu memetakan apa yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang. Ia sibuk dengan kelebihan-kelebihan diri. Ia tidak pernah mengakui kekurangan-kekurangannya. Maka ketika suatu kali ia mendapat kesalahan dan kegagalan, ia langsung jatuh. Ia hancur tak tersisa. Kekuatan dan kekokohan kita yang sejati adalah tatkala kita mampu menjadi pribadi yang senantiasa tenang dengan keadaan diri, tidak mencari-cari kelebihan untuk disebarkan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita pasti punya kekurangan. Kita tidak akan mampu mengatasi semua hal sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Selalu mengharapkan pujian akan menyebabkan kita mudah mencari kesalahan orang lain. Sahabat, mari kita jujur pada diri kita. Sekali lagi,
Pujian adalah tantangan dan cobaan, bukan harapan atau cita-cita. Mari kita merendahkan hati kita. Mari kita merendahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Bukankah di dalam diri kita ada sesuatu yang tidak mungkin orang mau mendekatinya, apalagi menyentuhnya? Ya, itu adalah kotoran, sangat menjijikkan. Jika sudah demikian, pantaskah kita sombong dengan mengharapkan pujian dari orang lain? Jika sudah demikian, pantaskah kita merasa bahwa kita bersih, baik, dan mulia? Pantaskah kita selalu mendamba pujian? Oleh karena itu, di sisa usia kita, mari kita terus memperbaiki diri dan berusaha melakukan kebaikan dan kemanfaatan untuk semua manusia, untuk kehidupan. Semoga hikmah dari takut pujian ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.